Pada video ini akan dijelaskan pengertian dari fungsi inverse. Untuk itu coba kita perhatikan tabel 1 berikut ini. Tabel ini menggambarkan jumlah bakteri di dalam sebuah percobaan sebagai fungsi dari waktu. Jadi pada saat T sama dengan 0, jumlah bakterinya 100. Setelah 1 jam, ini waktunya satuan dalam jam, jumlahnya sekian, dan seterusnya. Jadi di sini jumlah bakteri yang disimbolkan N merupakan fungsi dari waktu. Nah, pada tabel 2 itu kondisinya dibalik. Kenapa dibalik? Karena kadang-kadang peneliti ingin mengetahui jumlah bakteri tertentu dicapai setelah berapa lama. Sebagai contoh, ingin diketahui jumlah bakteri kapan mencapai 445, yaitu setelah 4 jam. Jadi di sini, waktu merupakan fungsi dari jumlah bakteri. Variabelnya jumlah bakteri, nilai fungsinya waktunya. Jadi antara tabel 1 dan tabel 2 terlihat saling berbalikan. Kalau pada tabel 1 jumlah bakteri itu fungsi dari T, pada tabel 2 T itu sebagai fungsi dari jumlah bakteri. Nah, fungsi yang saling berbalikan ini, kebalikannya ini kita namakan sebagai fungsi inverse dan disimbolkan dengan simbol F-1. Nah, selanjutnya akan kita tinjau apakah fungsi inverse selalu terdefinisi atau tidak. Untuk itu, perhatikan fungsi F yang digambarkan di sebelah kiri seperti ini. Kita lihat setiap titik pada domain fungsi F mendapatkan pasangan yang berbeda. Ini pasangannya berbeda semua. Dengan demikian, maka setiap titik pada B, kalau kita balik, maka pasangannya di kiri tepat 1. Kiri tepat 1. Nah, fungsi yang seperti ini, maka dia bisa dibikin fungsi inverse-nya. Tetapi pada gambar yang sebelah kanan, kita lihat fungsi ini, titik 3 pasangannya 4. Titik 2 pasangannya 4. Kalau kita ingin membentuk fungsi inverse dari G, maka ini nggak mungkin karena apa? Titik 4 nanti oleh fungsi inverse-nya dipasangkan dengan berapa kalau dibalik? Karena kalau fungsi pasangannya harus 1. Jadi kalau 4 nanti oleh G inverse, karena nggak tunggal, dia menjadi bukan fungsi. Jadi pembentukan fungsi inverse dari G gagal. Nah, untuk itu kita lihat dulu syarat untuk sebuah fungsi mempunyai inverse. Sebuah fungsi itu disebut fungsi satu-satu, nulisnya boleh seperti ini, atau juga dikatakan injektif. Bila untuk X1 dan X2 yang nilainya sama, kalau fx1 sama dengan fx2, maka haruslah X1 dan X2-nya sama. Kalau bisa berbeda, dia bukan fungsi satu-satu. Ya. Oke. Pada fungsi di atas, manakah yang merupakan fungsi satu-satu? Ini fungsi satu-satu. Yang ini bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena fx1 sama dengan fx2, x1 dan x2-nya bisa beda. Kalau di sini diambil fx1 sama fx2, pasti x1 dan x2-nya harus dari titik yang sama. Nah, kalau kita mengetahui grafik dari fungsi f, itu cara memeriksa fungsi satu-satu atau bukan itu mudah, yaitu dengan ditarik garis yang mendatar. Kalau kita tarik garis mendatar dan memotong grafik fungsi f
lebih dari satu titik seperti ini, maka ini bukan fungsi satu-satu. Karena 2x yang berbeda, nilai y-nya bisa sama. Kalau fungsi satu-satu nggak boleh terjadi seperti itu. Nah, sebuah fungsi mempunyai inverse bila dia fungsinya satu-satu. Itu jelas dari gambaran tadi ya. Nah, kemudian bila f ini fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dengan daerah definisinya A, daerah nilainya B, maka fungsi inverse itu didefinisikan sebaliknya. Dari B ke A. Jadi daerah definisinya ada di B, daerah nilainya A. Dengan aturan sebagai berikut. Kalau fx ini sama dengan y, maka fungsi inverse bekerjanya variabelnya adalah y, simbolnya f-1, hasilnya x. Seperti itu. Perhatikan bahwa daerah definisi dan daerah nilainya berbalikan dari fungsi semula. Kemudian kita lihat sifat berikut. Kalau sebuah fungsi f kita komposisikan dengan fungsi inverse, tentunya titiknya akan balik lagi. Demikian juga kalau fungsi inverse dikomposisi dengan fungsi semula, maka nilainya akan balik lagi. Untuk lebih memahami lagi mengenai fungsi inverse, coba kita lihat contoh-contoh berikut. Periksa apakah fungsi-fungsi berikut punya inverse atau tidak. Bila punya, tentukan fungsi inverse. Nah, untuk memeriksa sebuah fungsi punya inverse atau tidak, kita harus memeriksa dia fungsi satu-satu atau bukan. Saya akan coba jawab yang A dan yang D. Yang A dulu. Ini kita punya fx sama dengan x kuadrat. Nah, cara memeriksa satu-satu, kalau kita kerjakan secara aljabar, jadi misal x1 dan x2 itu adalah titik dengan fx1 sama dengan fx2. Kita akan tunjukkan kalau dia fungsi satu-satu, maka x1 dan x2-nya harus sama. Nggak boleh beda. Nah, dari hubungan fx1 sama dengan fx2, kita punya masukkan ke fungsinya sama dengan x2 kuadrat. Kalau ini kita selesaikan sama dengan plus min x2 ya, dengan menarik akar. Kita lihat bahwa di sini x1 bisa sama dengan x2, tapi bisa juga minus x2. Nah, kalau seperti ini, x1 dan x2-nya bisa beda, dia bukan fungsi satu-satu. Jadi, f-1 tidak ada. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan periksa soal nomor D. fx sama dengan x per 1 min x. Saya tulis ulang soalnya. fx sama dengan x per 1 min x. Kita periksa dulu apakah dia fungsi satu-satu atau bukan. Misal x1, x2 dengan fx1 sama dengan fx2. Saya masukkan ke rumusannya, fx1 adalah x1 per 1 min x1 sama dengan x2 per 1 min x2. Saya kalikan silang, x1 kali 1 min x2 sama dengan
1 min X1 kali X2. X1 min X1 kali X2 sama dengan X2 min X1 kali X2. Ini bisa kita coret. Jadi saya peroleh X1 sama X2. Nah, dengan demikian, kalau kita punya hubungan ini, haruslah X1-nya sama dengan X2. Berarti F fungsi 1,1. Ya, atau dikatakan juga ini fungsi yang injektif. Istilah fungsi 1,1 itu. Nah, kalau dia fungsi 1,1, kita bisa ngitung inversnya. Bagaimana menentukan inversnya? Yaitu dengan menuliskan X sebagai sesuatu dalam Y. Jadi caranya kita tulis dulu fungsi semula sebagai berikut. Dalam Y dan X. Ini. Kemudian kita berusaha menyatakan X dalam Y. Jadi saya kalikan silang. Kemudian saya akan kumpulkan yang ada X-nya. Ditambah YX. Y sama dengan X kali 1 ditambah Y. Ya. Atau X sama dengan Y per 1 ditambah Y. Inilah yang kita namakan sebagai F-1Y. Ya. Nah, oke. Kalau di SMA kadang-kadang gurunya mengajarkan setelah didapat ini, kemudian ditukar gitu nulisnya. Y sama dengan X per 1 ditambah X. Nah, saat ini hal seperti itu tidak perlu. Kenapa di SMA seperti ini? Karena biasanya menginginkan selalu Y fungsi X. Tetapi hati-hati, Y di sini dengan Y semula sudah sesuatu yang lain. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dipertukarkan gini. Cukup kita tulis F-1 Y sama dengan Y per Y tambah 1. Jadi yang penting di dalam fungsi inverse adalah menghitungnya. Aturan menghitungnya, kalau diberikan Y, maka menghitung fungsi inverse-nya adalah seperti ruas kanan ini. Sedangkan fungsi semula, ini yang namakan fx, kalau diberikan x, ngitungnya ini. Itu fungsi semula. Kalau diberikan sesuatu di sini, menghitungnya ini untuk fungsi inverse. Oke, dengan dua contoh itu, memperjelas kita mengenai fungsi inverse dan fungsi 1. Oke, ini contoh kedua, kalian evaluasi sendiri, ini mudah. Nah, tadi pada contoh 1A dan khususnya 1D, saya sudah jelaskan bahwa penulisan fungsi inverse, variabelnya mau dalam X boleh, mau dalam Y juga boleh gitu ya. Yang penting kalau diberikan angka di sini, cara ngitungnya seperti ini. Ini sama aja kalau diberikan angka di sini yang sama, cara ngitungnya seperti ini. Jadi kalau saya awalnya punya Y fungsi dari X, nanti inverse-nya kita tuliskan seperti ini. Fungsi inverse variabelnya Y, hasilnya X. Tapi kalau bisa juga X kita tulis sebagai fungsi dari Y, maka inverse-nya biasanya ditulis inverse-nya variabelnya X, nilainya Y. Yang penting itu nanti bagaimana cara menghitungnya atau aturannya. Nah, berikutnya kita akan mengamati grafik dari fungsi inverse. Misalkan F fungsi 1,1 dan inverse-nya adalah F-1. Jadi, kalau
FA sama dengan B, maka terhadap fungsi inversnya F-1B itu nilainya adalah A. Nah, FA sama dengan B itu artinya apa? Artinya titik A, B, X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B, ini titik A, B berada pada grafik fungsi F. Sedangkan F-1B sama dengan A, artinya titik B, A, sekarang variabelnya B, nilainya A, itu berada pada grafik fungsi F-1. Nah, dari matematik SMA sudah diketahui bahwa kalau saya mempunyai titik A, B di sistem koordinat persegi panjang, ini X-nya A, Y-nya B, maka titik B, A itu tak lain adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Itu hasilnya titik B, A. Nah, kalau grafik dari fungsi F melalui titik A, B, maka grafik F-1 melalui titik B, A. Jadi secara umum kalau ini grafik fungsi F, maka untuk mendapatkan grafik fungsi F-1, ya tinggal setiap titik di grafik fungsi F dicerminkan ke terhadap garis Y sama dengan X. Cerminnya itu adalah fungsi inversnya. Oke, jadi grafik fungsi invers merupakan pencerminan dari grafik Y sama dengan Fx. Oke.